Nama saya Umi Hanifah, NPM 1913025006 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan paket tracer 2.9.1 yaitu tentang basic switch and in-device configuration. Baiklah, yang lengkap pertama, isikan user profile dengan nama dan email, kemudian klik OK, pilih yes. Akan muncul panduan bit activity pada tabel di atas merupakan alamat IP dan subnet mask dan nama-nama device yang akan kita konfigurasi untuk memenuhi requirement di bawah ini, mengikuti requirement di bawah ini. Langsung saja kita mulai. Pertama, koneksikan switch dengan PC dengan menggunakan kabel konsol. Selanjutnya, pilih kabel konsol untuk menghubungkan switch ASW1 dengan PC user 1, pilih port RS232 dan pilih port konsol, kemudian pilih port RS232, kemudian hubungkan. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi user 01, pilih menu desktop, kemudian pilih terminal, klik OK, lalu masukkan perintah enable untuk mengaktifkan konfigurasi, kemudian config terminal untuk masuk ke dalam konfigurasi. Kemudian masukkan hostname untuk mengganti nama host. Masukkan hostname ASW 1 untuk mengubah nama host yang tadi switch menjadi ASW. Nama sudah berubah, kita minimize. Lakukannya hal sama pada user 2. Pilih terminal lalu klik OK. Enter, kemudian ketikkan enable atau N untuk mengaktifkan konfigurasi. Kemudian klik enter. Kemudian masukkan config terminal untuk masuk ke dalam konfigurasi. Setelah itu, ubah nama host dengan perintah hostname dan ketikkan nama host ASW2. Enter, lalu nama host sudah berubah. Selanjutnya kita minimize. Kita lihat petunjuk selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan untuk menggunakan password pada setiap barisnya, yaitu passwordnya XAW6K. Kita copy dan langsung kita konfigurasikan. Klik pada PC user 2. Selanjutnya yaitu klik enter pada bagian paling bawah. Jika sudah, mengganti hostname menjadi yang sesuai pada dalam panduan paket tracer. Kemudian konfigurasikan untuk mengatur line konsol 0 untuk masuk ke menu tab barisnya. Kemudian tekan enter. Kemudian masukkan password. Password sesuai pada yang telah kita copy tadi. Kita paste. Kemudian kita klik enter. Password di sini untuk memberikan password pada tiap baris seperti pada requirement tadi. Setelah itu kita ketikkan menu login. Kita ketikkan kata komen login, lalu kita enter. Kemudian ketikkan perintah exit untuk keluar dari line console. Kemudian lanjut untuk masuk ke dalam line VTY. Kemudian masukkan komen line VTY 0, kemudian klik enter. Baiklah, kita ulangi karena terselip tanda
sehingga membuat error. Ketikkan line VTY 015, kemudian klik enter. Setelah itu kita masukkan password, kemudian memasukkan password sebagaimana telah kita copy tadi, kemudian klik enter, masukkan perintah login, command login untuk login, masuk, kemudian ketikkan exit untuk keluar dari konfigurasi. Kita beralih pada PC user 1, tab desktop dan pilih terminal, lalu kita tekan enter pada bagian akhir, kemudian kita lanjutkan untuk memberikan password pada setiap baris di user 1. Kemudian ketikkan line console 0, lalu tekan enter, kemudian masukkan password yang telah kita copy sebelumnya, password tiap baris. Selanjutnya klik enter, kemudian ketikkan menu perintah exit, setelah itu kita masukkan ke dalam line VTY 050, kemudian kita masukkan lagi 0 sampai line VTY 0 sampai 15. Selanjutnya ketikkan password, masukkan password untuk tiap baris, yaitu XAW6K seperti yang sudah kita copy sebelumnya, kemudian paste, kemudian tekan enter, exit untuk keluar dari konfigurasi tiap baris. Kemudian kita minimize. Kita lanjut pada langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan secret, password secret, yaitu 6E BUP. Kita copy. Selanjutnya kita konfigurasikan pada PC user 1. Untuk mengkonfigurasikan password secret, kita bawa, tekan enter, lalu kemudian masukkan enable secret, masukkan password yang sudah kita copy, kemudian tekan enter. Setelah itu kita lanjut pada PC user 2, lakukan hal yang sama, yaitu dengan memasukkan enable secret, lalu kopikan, pastekan password, kemudian enter. Setelah itu kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu ketikkan service password encryption untuk memberikan pengamanan pada password, lalu tekan enter, kemudian lakukan hal yang sama pada PC 1, ketikkan password encryption, service password encryption, kemudian tekan enter. Setelah itu
memberikan banner MOTD atau peringatan, pesan peringatan agar ketika ada seseorang yang mengakses jaringan itu muncul peringatan bahwa ada seseorang yang ingin masuk ke dalam jaringan kita. Ketikkan banner MOTD, lalu pesan yang ingin dimunculkan. Di sini unauthorized access is denied is strictly masukkan pesan. Untuk memasukkan pesan gunakan tanda petik atau tanda dan pada awal dan di akhir kalimat yang akan dijadikan sebagai pesan. Setelah itu kita tekan enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada user 2, PC user 2. Kita masukkan perintah yang sama, banner MOTD. Kemudian pastekan pesan yang telah kita buat pada bagaimana pada user 2 dengan menggunakan tanda petik atau menggunakan tanda apit dan seperti pada sebelumnya. Selanjutnya tadi belum memberikan tanda petik pada di akhir kalimat. Kita ulangi. Kita ulang, kita hapus ada sedikit kesalahan. Kita ulang hingga benar MOTD, kemudian tanda petik, lalu masukkan pesan. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita memberikan alamat IP pada masing-masing device, yaitu sesuai dengan tabel pengalamatan. Untuk yang pertama kita akan menyetel konfigurasi alamat IP pada PC user 1. Klik desktop, kemudian pilih IP configuration. Masukkan IP address PC user 1 sesuai dengan yang tertera pada tabel, kemudian masukkan subnet masknya. Kita dapat mengcopy dan mempaste pada bagian subnet mask, kemudian sudah kita close. Pastikan subnet tertulis dengan benar. Close. Kemudian kita beralih pada PC 2. Klik IP configuration, lalu masukkan alamat IP user 2. Kemudian masukkan subnet mask PC user 2. Setelah itu kita close. Sekarang kita untuk menyetel atau mengkonfigurasi alamat IP pada switch, yaitu masuk ke bagian terminal.
lalu masuk pada bagian konfigurasi interface VLAN 1. Ketikkan interface VLAN 1, kemudian tekan enter. Selanjutnya masukkan alamat IP sesuai dengan switch yang ingin diberi alamat. Di sini kita akan memberi alamat pada switch 1 atau ASW1, sehingga masukkan IP switch ASW1 dan subnet masknya. Ketikkan command no shutdown untuk menghidupkan interface. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Pilih desktop lalu terminal. Masukkan perintah yang sama. Interface VLAN 1 untuk masuk ke dalam interface VLAN 1. Kemudian masukkan IP address ASW2 atau switch yang kedua beserta subnet mask. Setelah itu kita tekan enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown untuk menghidupkan interface. Setelah itu kita setelah selesai memberikan alamat pada seluruh device yang ada. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi yang telah kita buat dengan perintah copy, exit. Kita keluar terlebih dahulu, baru kita dapat menyimpan dengan komen copy running config. Lalu setelah perintah komen untuk menyimpan, yaitu copy running config startup config, benar, tekan enter. Berarti kita telah sukses menyimpan. Setelah itu kita beralih pada PC 2, user 2. Untuk menyimpan konfigurasi pada user 2, masukkan komen yang sama, copy running config startup config, lalu tekan enter. Dan sekarang semua konfigurasi telah tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan tes konektivitas dengan cara melakukan ping dari PC user 1 menuju ping ke user 2 dengan memasukkan alamat IP dan kemudian tekan enter dan ping berhasil. Artinya konektivitas sudah terhubung dengan baik dan kita dapat melihat angka completion pada PT activity telah menunjukkan angka 100%. Ya, artinya semua konfigurasi yang kita masukkan itu sudah benar. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.